Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyatu Munawaroh, nomor induk mahasiswa 2381130118 dari kelas A4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Program pendidikan jarak jauh, jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Inggris dengan tema Noun Clause. Apa itu noun clause? Noun clause atau klausa kata benda merupakan anak kalimat yang berfungsi menjadi noun atau kata benda. Noun clause sendiri berfungsi sebagai subjek, objek, maupun objek preposition. Noun clause biasanya diawali dengan yang namanya conjunction. Nah, sekarang apa itu conjunction? Conjunction merupakan kata hubung atau yang menghubungkan. Berikut adalah beberapa conjunction atau kata hubung yang digunakan dalam noun clause. Ada that yang artinya itu, ada whether yang artinya apakah, ada if yang artinya jika. Kemudian ada conjunction yang digunakan untuk question word atau pertanyaan. Ada who, siapa, what, apa, which, yang, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, which, yang, dan how, bagaimana. Kemudian ada conjunction yang digunakan untuk question tetapi ditambah ever yang artinya pernah. Ada whoever, siapapun, whatever, apapun, whichever, yang manapun, whenever, kapanpun, wherever, dimanapun, kemudian however, bagaimanapun. Kemudian, berikut adalah ciri-ciri dari noun clause. 1. Bergantung pada kalimat lain. Yang kedua, memiliki subjek dan verbnya sendiri. Yang ketiga, berfungsi sebagai noun di dalam suatu kalimat. Yang keempat, biasanya noun clause sendiri diawali dengan yang namanya conjunction. Oke, jadi kesimpulannya, noun clause merupakan subclause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda. Remember it, polanya conjunction, subject, and verb. Noun clause memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai sebuah subjek, as a subject, atau sebagai sebuah objek, as a object. Noun clause menjadi subjek, biasanya posisi noun clause berada sebelum kata kerja atau verb. Kemudian, kalau noun clause sebagai objek, biasanya posisi noun clause-nya berada setelah atau after dari kata kerja atau verb. Berikut adalah contoh noun clause sebagai subjek. Where you live is no by them. Saya ulangi, where you live is no by them. Di sini kita harus menentukan yang mana conjunction, yang mana subjek, dan yang mana verb. Conjunction di sini adalah where. Subjek di sini adalah you, and live di sini sebagai verb. Artinya, di mana kamu tinggal itu sudah diketahui sama mereka. Berikut adalah contoh dari noun clause yang berposisi sebagai objek. He doesn't know where they went. Saya ulangi, he doesn't know where they went. Di sini kita harus menentukan posisi conjunction, subject, dan verb. Conjunction di sini adalah where, subjek di sini adalah they, dan verb adalah when. Yang artinya dia laki-laki tidak tahu di mana kamu pergi. Nah, itu tadi salah satu contoh dari noun clause sebagai subjek dan noun clause sebagai objek. Berikut saya akan memberitahu jenis-jenis dari noun clause. Yang pertama ada statement atau pernyataan, yang kedua ada question atau pertanyaan, yang ketiga ada request atau permintaan, yang keempat ada exclamation atau seruan.
Kesimpulan pada materi ini, noun clause merupakan subclause atau anak kalimat yang digunakan sebagai noun atau kata benda. Kemudian, noun clause sendiri berfungsi sebagai subjek, objek, maupun objek preposition. Yang ketiga, noun clause biasanya diawali dengan conjunction. Maka dari itu, pola noun clause adalah conjunction, subject, and verb. Remember it, conjunction, subject, and verb. Demikianlah penjelasan mengenai materi noun clause. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.